Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam sahabat KM5 Channel. Kembali lagi bersama saya Qurratu Ainin Sholihah dalam acara Dialog Interaktif Ramadan. Dialog santai tetapi berkualitas bersama narasumber-narasumber yang tentunya nanti akan menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kita. Di kesempatan malam hari ini, kita kedatangan seorang tamu, seorang narasumber yang berbeda dari kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang bagaimana Ramadan, bagaimana kisah-kisah di balik Ramadan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bersama narasumber seorang sahabat Sulaiman Abbas, MM. Beliau adalah Ketua PC Badan Ansor Anti Narkoba dari BCNU Bangil. Begitu nggih? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bapak dong. Apa? Sahabat ini pun ini. Sahabat. Oke, sahabat. Baiklah. Berarti karena kita baru bertemu nih, saya juga baru kenal dengan beliaunya ini. Mungkin ingin memperkenalkan diri dulu, biar saya juga tahu. Mungkin sahabat juga belum ada yang tahu dan ingin tahu gitu. Oke, terima kasih sebelumnya host yang sangat istimewa malam hari ini atas segalanya, atas waktunya dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pada malam hari ini di awal saya mencoba untuk memperkenalkan diri. Mungkin Mbak Nining ya baru tahu. Saya juga baru tahu. Baru tahu sekali. Baru tahu kali ini pemirsa di sana mungkin belum tahu atau mungkin yang sudah kenal. Tetap izinkan kami memperkenalkan saya atas nama Sulaiman Abbas, Mbak. Sulaiman Abbas. Ya, saya kasih Abbas itu nama orang tua saya, supaya ada pembeda dengan Sulaiman yang lain. MM-nya tadi, ya enggak apa-apa lah. Memang benar SPTI. Magister Manajemen begitu? Magister Manajemen. Atau Magister apa? Kalau guyonannya bapak-bapak di sini Magister apa Pak? Magister meragukan. Iya. Magister meragukan begitu. Iya. Oke, saya kebetulan di sini atas nama Ketua Cabang Ba'anar Bangil. Ba'anar itu adalah Badan Ansor Anti Narkoba. Badan Ansor Anti Narkoba begitu. Gitu, Mbak. Disingkat menjadi Ba'anar. Ba'anar, jadi BAANAR begitu. Ba'anar. Jadi bacanya bukan Banar ya? Bukan Banar, Ba'anar gitu. Kenapa harus seperti itu? Kan enggak Banar gitu. Jadi panjang bacanya Banar gitu. Iya, karena memang kepanjangannya Badan Ansor Anti Narkoba. Yang pertama itu adalah Badan, yang kedua itu Ansor. Dan narnya itu adalah narkoba. Badan Ansor Anti Narkoba. Gitu, Mbak. Gitu. Sekelumit tentang saya itu Ketua Cabang Ba'anar Bangil. Gitu. Narasumber yang juga spesial ini. Sama seperti narasumber yang sebelumnya. Nah, dari singkatannya tadi Ba'anar begitu kan, Badan Ansor Anti Narkoba. Saya juga baru mendengar istilah ini. Itu ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi mohon dijelaskan dong, bagaimana sih sebenarnya di balik Ba'anar itu sendiri. Jadi gini Mbak Nining, saya mencoba untuk menjelaskan posisi Ba'anar itu sendiri, baik hubungannya dengan Ansor maupun dengan NU. Ini secara struktural memang Badan Ansor Anti Narkoba itu adalah badan semi otonomnya Ansor. Kalau Ansor itu badan otonomnya NU, ya, anaknya NU yang punya aturan main sendiri, punya ADART, punya PO sendiri, langsung di bawah naungan NU. Tapi kalau Ba'anar ini adalah bagian daripada Ansor. Bagian daripada Ansor. Badan semi otonom namanya. Jadi di Ansor itu
Ansor yang menjadi badan otonomnya NU itu mempunyai badan semi otonom sendiri. Ada 3 badan semi otonom yang dimiliki oleh Ansor, yang kita kenal mungkin Mbak Ninin familiar dengan nama Banser. Iya. Ya, kalau Banser tahu ya. Di mana-mana ada Banser sekarang. Ada acara NU, ada acara Banser. Jadi Banser itu salah satu badan semi otonomnya Ansor. Oh, gitu. Ada juga badan semi otonomnya Ansor itu Rijalul Ansor. Rijalul Ansor, ya, pernah dengar juga yang solawatan begitu. Jadi ada pemuda-pemuda yang ingin mengekspresikan keilmuannya, pengalamannya, keahliannya tentang solawatan masuk di Ansor bagian Rijalul Ansor. Ada juga yang terakhir ini Mbak Ninin yang saya pegang sekarang. Itu adalah Ba'anar, Badan Ansor Anti Narkoba. Agak mirip dengan Badan Ansor Narkoba. Jadi statusnya Ba'anar, Rijalul Ansor dan Banser itu sama-sama menjadi badan semi otonomnya Ansor. Gitu. Karena badan semi otonom dia tidak mempunyai aturan main sendiri, tidak punya ADART, akan tetapi dia punya wilayah kerja fokus di masing-masing bagian tersendiri. Kalau Banser bagian keamanan, kalau Rijalul Ansor bagian sholawatan, zikir, kan namanya MDS Rijalul Ansor, majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor. Kalau Ba'anar khusus bagian bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat kita. Keren berarti ya. Gitu. Terus nah, kalau dari program-programnya sendiri ini, kalau ada satu organisasi, betul seperti itu? Iya kan, organisasi. Kalau ada satu organisasi berarti di dalamnya pasti ada program-program. Gitu. Pastilah. Iya. Pasti. Kira-kira apa saja ini, Pak? Saya ingin tahu juga. Oke. Sekali lagi saya ingatkan ini. Maaf, ini bagaimana ya? Ansor itu Mbak Ninin karena pengurusnya dan jenjang usianya masih relatif muda gitu. Jadi saya tidak boleh panggil Pak begitu. Panggilan antar pengurus dan kader ini biasa meskipun kita antara laki-laki perempuan juga tetap sahabat. Iya, kalau perempuan sebenarnya sahabat kan tapi lebih familiar ya. Oh iya, tapi organisasi itu kan menaungi laki-laki semua kan ya. Ya kayaknya Mbak Ninin ini narsum sebelumnya kayaknya Pak Kiai, Bapak Kiai. Iya, masih ke bawah ini. Ke bawah sekali. Baru kali ini kayaknya. Baru kali ini ya. Sahabat gitu. Untuk sebuah panggilan yang sangat egaliter, tidak menunjukkan senioritas antara satu dengan yang lain, seperti halnya panggilan Kanjeng Nabi kepada para sahabat-sahabat. Itu Mbak Nini. Oke ya. Soal kemudian program, sebelum kita mencoba ke program Mbak Nini ya, saya mencoba untuk menengahkan di sini bahwa Ba'anar ini merupakan badan semi otonomnya Ansor yang baru tahun 2016 kemarin digagas oleh pengurus pusat Ansor. Berarti baru 6 tahun 7 tahun yang lalu. Nah, di Bangil sendiri, cabang Bangil alhamdulillah sudah terbentuk dan kepengurusan berjalan mulai tahun 2017-an kira-kira di periode awal, dan saya ini masuk di periode yang kedua. Kenapa Ansor ini harus membentuk badan semi otonom yang namanya Ba'anar? Ya, karena kita tahu bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yang masyarakat itu sendiri sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari umat kita, dari kader kita, dari warga kita dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Akan tetapi di tubuh organisasi besar kita Nahdlatul Ulama masih sangat minim pengurus ataupun kader yang
pengetahuan yang ngurusin tentang penyalahgunaan narkoba itu. Padahal korban narkoba itu sendiri tidak jauh sebenarnya dari umat kita, warga kita. Apalagi gitu. Tidak terlihat ya. Karena ya tidak sangat terlihat. Sangat sulit sekali. Terlebih lagi sebenarnya kayak penyalahgunaan narkoba ini adalah bagian daripada ordinary crime. Jadi kriminalitas yang luar biasa. Betul. Itu sejajar dengan tindak pidana korupsi, sejajar dengan tindak pidana kriminalitas yang menurut kepolisian ini sangat luar biasa. Tidak seperti mencuri ayam, itu sudah. Bahkan kejahatan kayak begal, kejahatan kayak begal dan pencurian ini lebih kejam kriminalitasnya daripada lebih kejam narkoba daripada pencurian kayak gitu. Sehingga ini harus ada penanganan khusus gitu. Ya, karena yang saya tahu sendiri kalau narkoba itu kan penyalurannya tidak terlihat, sangat sembunyi-sembunyi. Terus kemudian tersebarnya juga sembunyi-sembunyi gitu kan. Sembunyi-sembunyi. Terus juga istilahnya bukan hanya disembunyikan, di permen-permen begitu kan ya, sangat marak sekali. Dan bahayanya juga sangat besar, apalagi untuk anak-anak. Bukan hanya untuk anak-anak, sampai yang dewasa pun rawan sekali begitu ya Pak. Dan itu tidak terdeteksi secara terbuka. Nah itu sekali, itu sulitnya di situ. Iya, sehingga kita memang perlu ada penanganan khusus tentang itu, sehingga Ansor melalui Badan Ansor Anti Narkoba ini Pak Anar ingin bergerak untuk setidaknya meminimalisir penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Berarti apakah ada kerjasama antara Pak Anar ini dengan badan anti narkoba begitu? BNN, apakah ada BNN? Pastilah ada. Kita beberapa kali komunikasi dan bahkan sempat dulu audiensi kita ke Polres, ke BNN untuk menjalin sinergitas bersama dalam rangka memberantas narkoba, penyalahgunaan narkoba ini. Itu Mbak Nini. Selanjutnya untuk kita masih membahas program. Program. Apa ini? Program yang sudah kita laksanakan selama ini adalah yang pasti itu adalah sosialisasi. Sosialisasi itu sangat penting sekali. Sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, dan itu kita lakukan di beberapa segmen atau beberapa komunitas-komunitas tertentu. Kemarin kita juga alhamdulillah sudah menyapa teman-teman musisi. Kita kumpulkan karena kita berpikiran gini Mbak Nini, bahwa narkoba itu kalau nyun sewu, kalau untuk sekedar sosialisasi ke kader-kader kita sendiri di Ansor, insya Allah nggak terlalu banyak gitu. Tapi di luaran sana itu masih banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya terpapar dengan bahaya narkoba itu. Saya mencoba untuk pendekatan dengan komunitas musik. Itu kita lakukan di tahun 2021 kemarin. Kita kumpulkan semua komunitas musik di Kabupaten Pasuruan, bahkan bukan hanya di wilayah PJNO Bangil yang 6 kecamatan ini, tapi kita mencakup semua wilayah sekabupaten Pasuruan. Kita kumpulkan, kita coba untuk sosialisasikan kepada mereka tentang bahaya narkoba, sekaligus mereka kita minta untuk mengarang lagu tentang anti narkoba. Nah, ini maksud saya, kita masuk ke komunitas musik, satu sisi kita
dakwah, sosialisasi bahaya narkoba itu sendiri, sekaligus mereka langsung kita ajak untuk dakwah. Berarti gitu. Itu juga termasuk salah satu aksi nyata dari Pak Anar yang kepada masyarakat, begitu kan? Masyarakat melalui musik, lagu-lagunya, karangan-karangan mereka sendiri, kita mengkampanyekan bahaya narkoba itu sendiri. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita buka program festival musik anti narkoba itu dalam tempo 24 jam. 30 peserta yang menjadi target kita itu langsung penuh. Langsung dalam kurun waktu hanya 24 jam. Satu hari saja. Itu 30 peserta, alhamdulillah. Peserta dari band-band yang ada di Pasuruan ini marah overload lebih dari 30, sehingga kita harus seleksi yang mana yang harus kita masukkan. Sasarannya sudah sangat tepat gini. Sangat tepat gitu Mbak Nini. Dan alhamdulillah itu sudah jalan. Kita festivalkan, ada pemenang 1, 2, dan 3 dan sekarang. Lah itu bagian daripada stimulus dari kita, rangsangan bagi kita kepada komunitas musik untuk menyampaikan melalui media musiknya tentang bahaya narkoba. Dan alhamdulillah lancar. Gitu. Duh, saya agak sedikit kepo ini. Pernah nggak sih, saya boleh tanya ini ya? Pernah nggak sih dari Pak Anar sendiri, terus kemudian kerjasama dengan BNN atau mungkin dengan kepolisian, yang kemudian menggerebek satu wilayah yang ada narkobanya, yang benar-benar ketahuan narkoba gitu? Pernah nggak sih Pak? Kalau untuk penggerebekan gitu. Tidak. Enggak. Kita kerjasama dengan BNN ataupun Polres dalam hal ini Sat Narkoba ya. Itu dalam soal penyuluhan ataupun sosialisasi saja. Kita organisasi masyarakat tidak punya wewenang sama sekali dalam hal penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Berarti dengan posisinya masing-masing. Dengan posisinya masing-masing. Kita hanya dakwah, kita sampaikan ojo sampai kita itu dekat-dekat dengan narkoba, dekat dengan mertua enggak apa-apa. Jadi perannya Pak Anar ini membantu kepolisian mungkin yang bersosialisasi ke masyarakat. Sifatnya sosialisasi, penyuluhan supaya antisipatif lah, sifatnya antisipatif supaya kepada masyarakat supaya tidak sampai terjerumus pada bahaya narkoba. Itu juga perlu diingat-ingat nih oleh sahabat-sahabat KIMA Channel tuh, hati-hati ya dengan bahayanya narkoba, begitu nih. Iya, sangat itu bahaya sekali itu Mbak. Tidak terlihat. Selain musik, kita program yang sudah jalan dan kita sampai sekarang alhamdulillah komunikasi dengan komunitas musik masih kita pelihara dan insya Allah akan kita lanjut di tahun 2002 nanti juga ada semacam acara yang sama tapi dengan kemasan yang berbeda gitu. Selain itu kita juga sosialisasi, kita menyasar ke lembaga-lembaga pendidikan. Betul sekali, itu sangat penting sekali. Penting sekali karena usia yang paling rentan terhadap paparan narkoba ini di usia sekolah, bahkan mulai sejak SMP, SD pun masya Allah sekarang itu Betul sekali. Itu sudah menyerempet sudah. Karena saya sendiri juga dari dunia pendidikan ya, gitu jadi saya juga tahu bagaimana guru pentingnya begitu. Jadi sangat kurang sekali begitu sosialisasi tentang bahaya narkoba ke peserta didik. Ya, itu kita sudah beberapa kali turba kerjasama dengan lembaga pendidikan baik di tingkat SMP maupun SMA, setingkat SLTA yang sering kita jadikan peserta itu di level SLTA karena mereka di usia yang sangat produktif, sangat bebas, baru pergaulannya juga sangat banyak sekali gitu, macamnya gitu. Itu menjadi salah satu sasaran target peserta yang harus kita sosialisasikan tentang bahaya narkoba. Keren ini Pak Anar. Terus kemudian kalau program, ada nggak sih program-program besar yang mungkin nantinya akan dilakukan ke depannya itu dari Pak Anar sendiri? Oke, sementara ini kita akan habis Lebaran kita sudah melakukan koordinasi dan kerjasama yang sudah ibaratnya MOU kan gitu, dengan
Fatayat. Karena Fatayat ini bagaimanapun adalah saudari kita, sahabat kita. Dan bukan hanya di lingkungan laki-laki saja begitu kan ya. Perempuan juga perlu diberikan wawasan tentang bahaya narkoba. Kita juga sudah jalin kerjasama dengan Fatayat dan beberapa lembaga pendidikan yang itu akan kita jadikan program utama lah, sosialisasi, karena kita ini pekerjaannya yang paling utama itu ya sosialisasi anti narkoba, pendekatan antisipatif terhadap masyarakat, terhadap kaula muda tentang bahaya narkoba itu sendiri. Itu salah satu program yang sudah jalan dan akan kita rancang setahun ke depan lah. Sudah ada nih planning ke depannya ini. Iya. Semoga berjalan dengan lancar ya nantinya, Pak. Nah, kira-kira sekarang yang terakhir ini, harapannya dari Pak Anar sendiri, mungkin untuk masyarakat, untuk lingkungan, atau untuk internalnya Pak Anar sendiri, bagaimana? Kalau untuk internal dulu ya, untuk internal dulu, saya sudah ngikutin Mbak Anar, kegiatan di Mbak Anar ini sudah mulai awal berdirinya Mbak Anar di Bangil tahun 2017 yang lalu. Ini sementara ini yang bisa kita lakukan itu adalah sekedar sosialisasi. Ya karena memang kita itu nggak punya nggak punya wewenang untuk menindak gitu. Namun dengan berbagai macam program sosialisasi ini, baik melalui ceramah, media ceramah maupun musik di komunitas-komunitas musik yang saya sebutkan tadi, ini saya ingin satu level naik progresnya naik. Dengan cara apa? Saya berpikiran Mbak Anar periode kali ini harusnya ya, kita sudah mulai bincangkan ini sebenarnya dari dulu, ini mempunyai rumah rehab kita itu. Oh iya. Rumah rehabilitasi korban narkoba. Mbak Ninin, kita kalau sosialisasi saja di lembaga pendidikan, di Karang Taruna kita juga pernah beberapa kali terjun bekerja sama dengan teman-teman Karang Taruna untuk melakukan sosialisasi termasuk musik tadi. Kalau kita hanya berhenti di sosialisasi saja tanpa ada upaya pendampingan yang nyata terhadap mereka korban narkoba, ini menurut saya kurang gitu loh. Betul, apalagi sehingga masyarakat sehingga di internal ini kita mencoba untuk bagaimana Mbak Anar ini ke depan ini mempunyai rumah rehabilitasi korban narkoba. Jadi di samping kita sosialisasi dakwah ke masyarakat, ke kaula muda tentang bahaya narkoba, tapi kita juga menyediakan fasilitas rumah rehab bagi mereka yang sudah terlanjur terjerumus pada narkoba itu sendiri, sehingga kita bisa tanganin, kita terapi, kita ibaratnya gitu mondok lah, rehabkan mondok di rumah rehab itu sendiri. Kita karyakan mereka, kita berikan kreativitas yang lain supaya tidak sampai terjerumus lagi ke dunia narkoba. Itu impian saya, Mbak Ninin. Dan pengurus narkoba sekarang untuk bisa membangun lah, untuk bisa mendirikan rumah rehab itu sendiri. Kita doakan bersama-sama ya sahabat KM Channel ya, untuk Pak Anar ini, semoga kedepannya juga bisa terwujud sekali. Amin. Yang tadi satunya lagi untuk masyarakat, harapan saya kepada masyarakat luas, terutama kaula muda, marilah kita saling menjaga diri, terutama keluarga kita. Bagaimanapun keluarga kita adalah aset yang paling berharga bagi kita sendiri. Jangan sampai mereka itu, kita semua kaula muda, masyarakat semua ini sampai terjerumus pada bahaya penyalahgunaan narkoba dengan cara apapun. Kita tidak boleh lengah dengan diri kita tidak boleh lengah dengan keluarga kita dan masyarakat sekitar kita tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini.
teman ini. Karena bagaimanapun ini kalau kita kembalikan pada ajaran Al-Quran ya, ini adalah haram dan bahaya. Karena bahayanya itu kemudian oleh Al-Quran diharamkan. Seperti dalam surat Al-Maidah ya, ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Agar kita bahagia, maka fajtanibu, maka kita harus menghindari yang namanya bahaya narkoba itu sendiri. Begitu ini. Materi malam hari ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk masyarakat luas yang menonton ini. Amin. Kita doakan bersama-sama Pak Anar ini kedepannya semakin maju, progresnya juga semakin banyak lagi. Amin. Terus kemudian semakin memberikan perannya, menunjukkan perannya secara nyata ke dalam masyarakat luas, masyarakat sekitar. Kalau tadi targetnya sudah mencapai di kabupaten, mungkin bisa lebih luas lagi di Jawa Timur. Mungkin ada level sendiri nanti di wilayah Jawa begitu. Timur Mungkin bisa kolaborasi nanti. Siap, mudah-mudahan ya. Oke, itu tadi perbincangan kita tentang Ba'anar atau Badan Ansor Anti Narkoba dari PCNU Bangil. Benar. Dengan pemateri yang keren menurut saya sendiri ya. Keren bener tadi ya. Oke, jangan lupa terus dukung acara kami dengan apa tadi namanya ya Allah, kok jadi saya lupa acara saya sendiri ini. Dialog interaktif Ramadan sampai saya bagaimana ini ya? Bayar narkoba kayaknya. Iya, betul sekali. Dialog interaktif Ramadan. Tunggu kami di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan materi-materi yang lebih spesial lagi, dengan narasumber-narasumber yang juga nantinya akan lebih banyak lagi, lebih hebat-hebat lagi juga. Oke, terus saksikan kami hanya di KM5 Channel. Akhirul kalam, saya Qurradani Salihah dan sahabat Sulaiman Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga undur diri. Saya atas nama Ketua Cabang Ba'anar Bangil mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.